Yang disalahkan gamenya atau orang tuanya atau anaknya. Lu kok bisa anak 9 tahun mobilnya dibawa keluar? Kita nih bukan sembarangan nyuruh, tapi kita juga kasih tahu ilmunya. Dia punya jago. skill yang benar-benar tuh di luar kemampuan anak-anak pada umumnya. Orang tua itu harus mengajarkan mana dunia nyata dan mana dunia game. Demi ketenangan kita sebagai orang tua, enggak Egois. itu egois banget. Baru kejadian lagi nih, Mam. Apa lagi? Bocah 9 tahun mengendarai mobil karena terinspirasi dari game. Waduh. Mobil siapa? Mobil orang tuanya kali ya, Oh. nggak tahu mobil siapa, tapi mobilnya itu tipe minibus SUV gitu ya. Dia, wah brutal deh. Semoga aja nggak ada korban ya. Brutal banget, dia Di main mana? nginjak gas aja. Daerah Komplek. Jakarta, Di komplek atau? di jalanan, Aduh, di jalan raya. Aduh, bisa ya kecolongan. kecolongan. Nah, yang jadi pertanyaannya, yang disalahkan gamenya atau orang tuanya atau anaknya? Kalau di sini aku nggak setuju kalau ada orang yang nyalain anaknya, Enggak dong. karena anak mau bagaimana juga masih harus dalam pengawasan ya. pengawasan orang tua ya. Umur pastinya. berapa? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Ya itu masih anak-anak. Masih hitungannya. anak-anak ya. Yang disalahkan adalah Gamenya atau orang tuanya? 1, 2, 3. Orang tuanya. Kenapa, Pap? Kita berpikir orang tuanya yang salah, Pap? Ya. Kalau menurut kamu, Pap? Banyak pas orang awam ya pasti nyalahin gamenya. Udah blokir aja game-game dewasa itu, jangan sampai boleh dimainin anak-anak lagi. Udah jangan lagi anak-anak main game. Menurut aku nggak setuju kalau dalam hal ini, karena bagaimanapun game dibuat bukan untuk anak-anak ya. Dia pasti ada parental guidance PG 16, PG 18, Oh, PG udah 21 tulisannya. ya. Jadi kayak sensor-sensornya itu udah ditentuin gitu. Parenting guidance. Jadi tetap harus bimbingan orang tua. Jadi kalau misalnya dia terinspirasi dari game mobile seperti Free Fire yang ada ngendarain mobilnya kan? GTA, Mobile Legend nggak ada mobil. Itu mobil apa? Mobil itu mobil Johnson, beda Cah. Terus PUBG itu harus dalam pengawasan orang tua. Orang tua harus memberikan edukasi bahwa di game itu tidak nyata, tidak sama dengan dunia nyata. Anak itu diberikan analogi yang Bisa secara diterima lah sama realistis. akal mereka. Jadi anak itu jadi punya pegangan, Mam. Benar-benar. Makanya aku langsung ngerasain, lu kok bisa anak 9 tahun mobilnya dibawa keluar? Kalaupun tuh mobil terparkir di rumah, berarti ada effort dia keluarin mobil dari garasi. Ya. Kalaupun nggak di garasi, di depan rumah, dia pasti ada effort buat lepas landas dari carportnya pastinya ya. Itu. Itu pasti ada effort banget sampai dia ke jalan raya Itu loh. bisa-bisanya kok nggak ada orang gitu loh. Keluarga dia maksudnya ya. Maksudnya keluarganya kok nggak ada di rumah atau bagaimana? Iya, yang gitu. aku khawatirin kan, kamu tahu kan, brutal orang-orang jalanan kalau ada mobil nabrak terus Kok nggak dia ngegas lagi, digebukin? bisa dipukulin masa, ya bisa dihakimin lah pokoknya. Alhamdulillahnya sih aku lihat tadi videonya langsung diamanin sama ojol, langsung dipegangin, anaknya langsung dipegangin, takut. Cowok cewek, Pap? Cowok 9 tahun. Aduh, 9 nggak habis tahun tuh pikir kelas sih. berapa sih? 2? 9 tahun tuh kelas 3 nggak sih? Kelas 3, kelas 4 ya. Iya. Aduh, makanya aku bilang juga ini benar-benar kecolongan sih ini, asli ini. Yang harus diberikan teguran itu orang tuanya menurut Gini aku. deh, Pap. Kalau anak itu diberikan penjelasan sama orang tuanya dari awal, orang tuanya sering ngajak ngobrol minimal ya, dia pasti paham gak sih bahwa mobil itu hanya dikendarai oleh orang dewasa. Dan kita juga nggak sembarangan bawa, itu ada aturannya. Kayak sekolah menyetir dulu, ya, ada lisensinya, triknya, ada caranya, gitu benar. maksudnya. Berarti memang anak ini nggak diawasin dong kalau Nah, gitu. kan aku udah bilang, berarti anak ini nggak diawasin dong. Dan orang tuanya cuek aja gitu. Kalau kita kan jadi orang selalu ya, apapun kita informasikan, ini mobil kamu kalau lagi parkir nggak ada amam apap, jangan dipegang-pegang ya gitu kan. Jangan dipencet-pencet, jangan diinjak-injak gitu. Nah, aku suka minta tolong sama Cece nyalain mobil nak gitu, tapi dalam pengawasan aku gitu, dan aku kasih tahu
sebelah kiri itu rem, sebelah kanan itu gas gitu. Jangan kamu pencet yang kanan itu gas gitu. Tapi kan dalam keadaan aku standby di mobil dan posisi shift gearnya ini dalam keadaan netral atau parkir gitu kan, aman dong. Nggak mungkin kalau di N atau di P dia gas jalan, nggak mungkin gitu kan. Jadi kita nih bukan sembarangan nyuruh, tapi kita juga kasih tahu ilmunya gitu loh Pak. Nah anak itu kan punya pemikiran, dia juga pasti kepo gitu kan. Kalau ngeliat ayah atau ibunya nyetir, dia pasti bakal ngeliatin gitu kan. Pasti tanya gitu. Nah, apa anak ini tipe yang nggak begitu dan tiba-tiba mau nyoba aja gitu? Menurut aku sih pasti dia tuh ada rasa penasaran, mungkin kurangnya komunikasi. Nah itu tadi makanya aku bilang, ini anak 9 tahun, dia bisa effort nyalain mesin. Dia tahu kan berarti start engine itu di mana. Terus dari rem tangan dia nyalain, turunin, nyopotin bisa, nurunin. Berarti ini anak pinter dong. Kenapa tidak difasilitasi gitu loh? Iya. Ini anak pinter. Aku tidak membenarkan ya dia nabraknya itu di jalanan. Aku cuma membenarkan dia punya kemampuan. Dia punya skill yang benar-benar tuh di luar kemampuan anak-anak pada umumnya. Mobilnya apa ketahuan nggak Bapak? Nggak tahu matic apa manual. Tapi kalaupun itu manual, waduh. Kalau manual sih kayaknya aneh deh. Aneh ya, nggak bisa ya. Pasti mati ya. Ini matic kali ya. Kita aja kalau salah nginjek dikit gitu mati kan kalau manual. Kalau matic otomatis jalan aja gitu. Kayaknya sih gitu deh. Nah, Matic. di game itu aku sebenarnya belum tahu juga ya kalau game yang apa balap-balapan itu udah pasti ya ada tulisan P, N, D gitu. Kalau game kayak Free Fire gitu ada Pak? Maju mundur doang sih. Ya bisa dibilang itu personaling matic menurut aku. Maju mundur doang. Jadi makanya aku bilang, waduh ini bocah gampang sih. Ya. Ini pinter. Kenapa orang tuanya atau wali dia yang menemani dia tuh tidak memberikan pelajaran yang bermanfaat gitu, biar bisa dialihkan kemampuannya itu, skillnya kan bisa jadi kan pembalap cilik ya, bisa kan ya, go-kart bisa kan kalau dialihkan kan. Ini anak sebenarnya punya dorongan banget di bidang otomotif ya kan. Ya minimal banget sih orang tuanya beliin game yang itu loh Pap, yang aku pengen ada setirnya, ada gasnya itu dibeliin ya game ya, drive itu apa sih namanya, lupa aku lah game ada itu ya, ada jadi seenggaknya dia bisa menyalurkan itu kan kayak beneran gitu. Tapi dalam visualisasi hari gini nih udah pada terproyeksi hal-hal yang nyata menjadi game, menjadi sebuah proyeksi. Misalnya dia hobinya naik mobil, ada go-kart. Kalau mau secara virtual ada gamenya ya kan. Dibeliin apa namanya setir gamepad yang setir itu tuh. Cuma kayaknya memang dorongan anak-anak menggebu-gebu nggak sih Pak? Pengennya realitanya gitu. Kayaknya dia ngerasa jago nggak sih? Iya pasti dia ngerasa jago. Di game nih dia jago nih. Dia berpikir dunia nyata bisa gitu. Nah itu dia aku bilang orang tua itu harus mengajarkan mana dunia nyata dan mana dunia game ya kan. Harus benar-benar tetap didampingi ya. Iya dijelasin, kasih tahu. Kalau ngomongin kita menyalahkan game, enggak, game udah punya aturan. Kalau disebutnya tuh parental guidance, PG. Itu ada singkatannya tuh ada PG 13, PG 17, PG 21. Nah 21 kayaknya udah nggak mungkin dah, itu udah dewasa soalnya. 13, 14 tuh ada tuh, 13, 14, 15 PG-nya tuh. Ketika bikin akun juga bukankah masukin usia? Nah, bikin akun bener. Kalau itu game online, dia tidak boleh lebih muda. Dia minimal itu setahu aku 17 tahun atau 15 tahun. Cece aja kalau bikin apa-apa selalu nanya kan, Mam kok aku gak bisa sih? Iya aku bilang, umur kamu belum cukup nak gitu. Apa mungkin dia pakai ID orang tuanya ya, bisa jadi sih. Benar. Makanya dalam hal ini aku pengen buat orang tua yang suka ngasih gadget ke anaknya, yang membiarkan anaknya bermain game, tetap harus dikontrol, diawasi, dampingi dan kasih pembelajaran. Jangan dilepas gitu aja demi ketenangan kita sebagai orang tua. Enggak, itu egois banget. Tetap harus didampingin, dikasih tahu, diedukasi anaknya. Siapa tahu anak-anak kita itu ternyata yang mengharumkan nama bangsa Indonesia menjadi pembalap internasional. Iya. Atlet e-sport ya kan, yang dikenal internasional. Ya bisa jadi. Nggak ada yang mungkin. Makanya masa depan negara ini ada pada anak-anak kita. Siapa yang bisa
membimbing anaknya memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual yang baik, insya Allah negara ini bisa berubah, yakin aku. Gimana menurut Tergantung kalian? orang tuanya ya. Iya. Gimana menurut kalian, yang salah siapa? Coba di komen. Thank you.